Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ondel Jasirah kali ini masih kelanjutan video sebelumnya, yaitu menelusuri jejak Pangeran Sambernyowo. Setelah dari Tugu Pusaka dan petilasan Sendang Siwani, kini saya kembali ngontel menuju makam Bendoro Raden Ayu Kusuma Matahati. Doro Ayu Matahati adalah seorang perempuan desa yang bernama Rubiah. Setelah menjadi garwa seorang raja, kemudian ia diberi gelar Bendoro Raden Ayu Kusuma Matahati. Selain menjadi garwa Pangeran Sambernyowo, Doro Ayu Matahati adalah seorang senopati perang wanita dengan 26 prajurit setia yang semuanya adalah wanita, yang sama-sama berjuang hingga akhir hayat. Masa kecilnya, Rubiah adalah seorang gadis desa biasa yang dilahirkan di Desa Matah. Ayahnya bernama Kiai Hasan Nur Iman, seorang ulama Desa Matah. Sebagai seorang yang hidup di zaman yang mengutamakan nilai spiritual, Kiai Hasan Nur Iman dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Jawa atau laku prihatin. Sehingga ia mampu melihat hal yang goib atau ngerti sakjeroning winarah. Berada di makam Doro Ayu Matahati. Beliau adalah garwa dari Raden Masyait. Yuk simak terus videonya, tetap di Ondel Jasirah. Karena kewaskitaannya, Kiai Hasan Nur Iman menjumpai hal yang tak wajar pada diri Rubiah ketika anaknya tersebut belum akil balik. Diceritakan pada suatu malam Selasa Kliwon yang dalam mitologi Jawa adalah malam Anggoro Kasih. Kiai Hasan Nur Iman melihat cahaya terang pada kepala Rubiah yang sedang tidur. Merasa terkejut, ia mencoba mengusap kepala anaknya. Tidak berapa lama, ia juga menyaksikan lagi cahaya memancar dari bagian tubuh yang lain. Sebagai orang yang linuwih, ia yakin ini adalah sebuah isyarat dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya jalan hidup Rubiah berubah sejak ia menginjak remaja. Ketika ada pertunjukan wayang kulit di Nglaroh. Nglaroh adalah wilayah kekuasaan dari Raden Masyait yang ketika melawan tentara VOC. Seperti biasa, ketika ke Nglaroh, Pangeran Sambernyowo selalu mengadakan hiburan bagi para prajurit dan warga, yang berupa pertunjukan tari dan wayang kulit semalam suntuk. Hingga banyak para warga yang menontonnya tak kuasa menahan kantuk hingga tertidur. Salah satunya adalah Rubiah. Dan sudah takdir, ketika Pangeran Sambernyowo memperhatikan keadaan sekitar, ia melihat seberkas sinar terpancar dari tubuh salah seorang gadis. Kemampuan mau sasmito akan kelebihan gadis itu, sang pangeran pun memberi tanda pada kain jarik yang dipakai oleh si gadis. Keesokan harinya, ia mengutus salah satu pengikutnya untuk mencari gadis pemilik kain itu, yang kemudian diketahui gadis itu bernama Rubiah. Singkat cerita, dilamarlah gadis itu untuk dijadikan istri sang pangeran. Sejak menjadi istri Pangeran Sambernyowo, nama Rubiah diganti menjadi Raden Ayu Kusuma Matahati. Kesetiaan dalam mendampingi suami dan perannya sebagai pejuang Laser Putri menjadikan Matahati inspirasi utama perjuangan Pangeran Sambernyowo di kemudian hari. Pernikahannya dengan Raden Masyait atau Pangeran Sambernyowo melahirkan dua putra, yaitu Kanjeng Pangeran Arya Prabu Amijaya dan Raden Ayu Sombra. Sebagai prajurit putri, Matahati terus berjuang hingga tegaknya pemerintah Mangkunegaran. Setelah itu, ia mendapat gelar Bendoro Raden Ayu Mangkunegoro Sepuh. Pada tahun 1787, Doro Ayu meninggal mendahului suaminya. Beliau dikebumikan di makam keluarga Mangkunegaran ini. Di komplek makam ini pula disemayamkan jasad 26 prajurit perempuan yang setia sehidup semati mendampingi Bendoro Raden Ayu Kusuma Matahati.